Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam satu program yaitu Reming atau Renungan Mingguan. Di kesempatan ini firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya sudah pilihkan dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tema kita di kesempatan ini adalah menumbuhkan kecerdasan emosi. Kata kecerdasan itu berasal dari kata dasar cerdas, yang berarti bahwa sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, sehingga pikirannya dapat dikatakan menjadi pikiran yang tajam. Pandangan baru yang berkembang bahwa ada kecerdasan lain di luar dari kecerdasan intelektual atau kecerdasan pikiran yang bisa mempengaruhi seseorang untuk dapat berhasil. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan dalam hal berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, pada zaman sekarang ada begitu banyak orang yang lebih mementingkan kecerdasan intelektual, lalu mengesampingkan kecerdasan yang lainnya, termasuk kecerdasan emosional. Padahal kecerdasan emosional itu juga sangat penting untuk mendukung dan menunjang keberhasilan seseorang. Nah, apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, serta mengelola, bahkan mengontrol emosi dirinya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada zaman sekarang, kecerdasan emosional kita sedang diuji dengan munculnya pandemi corona, di mana ada begitu banyak batasan-batasan, aturan-aturan yang harus dipenuhi, yang kadang-kadang aturan-aturan itu sedikit agak sulit kita lakukan, sehingga kecerdasan emosi di saat-saat sekarang ini, di zaman ini, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berbahagia, pribadi yang lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana untuk menumbuhkan kecerdasan emosi itu dari terang firman Tuhan. Yang pertama adalah menyaring apa yang masuk di dalam pikiran. Emosi dan perasaan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan isi hati kita. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan begitu banyak kebencian, maka perkataan, tindakan, dan sikap kita yang kita nampakkan akan bermuatan juga dengan emosi kebencian. Firman Tuhan memberikan perintah, memberikan awasan bagi kita untuk selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita ini sangat menentukan apa yang keluar dalam tindakan keseharian kita. Nah, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Yaitu dengan cara menyaring apa yang masuk dalam pikiran. Mulailah memasukkan hal-hal yang positif, jauhkan dari hal-hal yang negatif. Masukkan kata-kata yang positif, dan jangan memasukkan ke dalam pikiran kita kata-kata yang negatif. Kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, membaca postingan-postingan, membaca apa yang dibagikan di media sosial sehubungan dengan firman Tuhan yang akan mengisi
pikiran kita, mengisi hati kita. Itu sebabnya untuk menumbuhkan kecerdasan emosi, maka perlu menyaring apa yang masuk di dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, cara untuk menumbuhkan kecerdasan emosi adalah ekspresikan perasaan. Dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33 sampai 35 dikatakan, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Menyadari dan menerima keadaan emosi kita adalah salah satu yang sangat bermanfaat dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak orang yang berusaha untuk mengingkari perasaannya. Sebenarnya dia dalam keadaan sedih, tapi menutup kesedihan itu. Sebenarnya dia dalam keadaan punya beban berat, tapi dia menyimpan dan memendam beban berat itu. Menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya adalah sesuatu tindakan yang kurang tepat. Seharusnya yang kita harus lakukan adalah mengekspresikan perasaan kita itu dengan cara yang benar. Biasanya dalam mengekspresikan perasaan adalah kita ungkapkan atau kita sampaikan, kita komunikasikan. Nah, Tuhan Yesus ketika menghadapi beban yang berat, sikannya dengan menyampaikannya kepada murid-muridnya. Wajar bagi Yesus untuk mengekspresikan beban itu, lalu menyampaikannya kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus juga mengekspresikan dengan mengkomunikasikannya kepada Bapanya yang ada di surga melalui doanya. Ini adalah cara yang tepat, cara yang benar dalam mengekspresikan perasaan. Karena ketika tidak diekspresikan, ketika tidak disalurkan, maka itu akan terpendam dalam diri dan lama-kelamaan akan membawa efek yang buruk bagi kehidupan kita. Membuat emosi kita tidak stabil, melainkan labil. Disinilah letaknya dalam perjalanan kehidupan kita, kita perlu komunitas. Di mana di komunitas itu kita bisa mengekspresikannya, kita bisa menyampaikannya, menceritakannya kepada komunitas kita, di mana anggota komunitas kita bisa mendengar, bisa memahami, bahkan bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, cara untuk menumbuhkan kecerdasan emosi, yaitu kendalikan emosi kita sendiri. Dalam pertama Samuel pasal 18 ayat 8 sampai 11 dikatakan demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Salah satu kesalahan Saul yang terbesar dalam perjalanan kehidupannya adalah membiarkan emosinya menguasai dia. Membiarkan emosinya mengendalikan dia. Sehingga emosi yang mengendalikan Saul itu membuat dia merasa marah, merasa dendam. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kita yang seharusnya mengendalikan emosi kita.
Kita yang seharusnya menjadi tuan atas emosi kita. Jangan emosi kita yang menjadi tuan, yang membuat kita menjadi hambanya atau budaknya. Sehingga menguasai kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari logika. Melakukan tindakan-tindakan dengan pikiran-pikiran yang pendek. Dalam keadaan normal, sebenarnya manusia itu tidak ingin melakukan kejahatan, tidak ingin melakukan pembunuhan, tidak ingin melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Tetapi karena kadang-kadang emosi kita ini yang menguasai kita, emosi kita ini yang mengendalikan kita, sehingga keberadaan kita ini dibawa untuk melakukan tindakan-tindakan di luar dari kendali kita. Emosi bisa menjadi budak dan tidak menjadi tuan dalam kehidupan kita. Tergantung dari bagaimana kita mengendalikannya. Jangan emosi itu yang mengendalikan kita. Oleh karena itu sangat penting bagi diri kita untuk menumbuhkan kecerdasan emosi. Sehingga kecerdasan emosi itu dapat membuat kita bertindak lebih arif, bertindak lebih bijaksana. Walaupun kita cerdas secara pikiran, tapi kalau emosi kita tidak cerdas, maka kecerdasan intelektual kita itu kadang-kadang tidak berarti. Kadang-kadang menjadi kecerdasan yang rapuh. Kadang-kadang menjadi kecerdasan yang tidak berguna. Nah, melalui firman Tuhan memberikan kita 3 cara bagaimana untuk menumbuhkan kecerdasan emosi kita. Yang pertama, bahwa mari tetap saring segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita. Karena yang masuk dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi kondisi hati kita, sehingga akan nyata dalam tindakan-tindakan. Mari dalam perjalanan kehidupan kita ekspresikan perasaan. Bukan diekspresikan dengan cara-cara yang tidak wajar, tapi ekspresikan dengan cara yang wajar dengan mengkomunikasikannya. Baik dalam komunitas di mana kita ada, maupun komunikasikan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang mengizinkan setiap persoalan kita alami dan yang sanggup untuk menolong, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Dan dalam kehidupan kita ini, kendalikan emosi. Emosi kadang sulit untuk kita kendalikan, ya. Tapi dengan sebuah usaha yang sungguh-sungguh, dengan sebuah usaha yang betul-betul dipenuhi dengan penyerahan kepada Tuhan, maka kita bisa mengendalikan emosi ini. Jangan emosi yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.